Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita bertemu dengan pelajaran sejarah Indonesia. Nah, untuk pelajaran sejarah Indonesia, silahkan kalian siapkan sumbernya. Bisa pakai LKS, bisa juga pakai buku paket, atau bisa media yang lainnya, sesuai dengan apa yang akan kita pelajari kali ini. Anak-anakku kelas 12 yang IPA ataupun IPS, mudah-mudahan kalian tetap sehat, kalian tetap semangat, dan jangan lupa berdoa supaya apa yang kita jalani hari ini tetap ada dalam berkahnya Allah, ada dalam ridhonya Allah. Mudah-mudahan dengan ridhonya Allah kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, dan hajat kita semuanya Allah kabul, amin. Ya, bismillah. Materi kali ini Ibu perkenalkan, yaitu tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, di sini ada kata perjuangan bangsa Indonesia. Mungkin pandangan kita kalau kita berbicara tentang perjuangan itu adalah semuanya untuk berjuang. Ya, kalau dalam sejarah biasanya kalau berjuang itu berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Tapi di sini perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa itu bukan berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, tapi berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, kenapa harus dipertahankan? Kita ketahui bahwa setelah proklamasi kemerdekaan itu bukan berarti bangsa kita itu berhenti berjuang di situ. Karena setelah proklamasi kemerdekaan, sekutu masuk ke Indonesia, juga banyak ancaman yang terjadi dalam negara Indonesia atau dari dalam negara Indonesia itu sendiri. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah ancaman dari dalam negara Indonesia yang disebut dengan disintegrasi. Disintegrasi itu sendiri artinya adalah keadaan masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia yang tidak mau bersatu dengan bangsa Indonesia itu sendiri, atau hilangnya keutuhan bangsa Indonesia. Disintegrasi ini terjadi pada negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Di antaranya gerakan atau pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, dengan kepentingan ideologi, atau pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya itu sendiri, bahkan ada pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Oke, biar tidak terlalu lama, Ibu hanya mencontohkan di sini adanya pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Di antaranya ada PKI Madiun. Rata-rata kalian seringkali atau sudah seringkali mendengar, bahkan menonton mungkin tentang gerakan PKI. Karena gerakan PKI itu terjadi di tahun 48, dan yang paling besar mungkin terjadi di tahun 65. Yang sering kalian tonton biasanya di tahun 1965. Dan kita sudah tahu kenapa PKI melakukan sebuah gerakan, tentunya mempunyai tujuan khusus, yaitu ingin supaya bangsa Indonesia itu berpahamkan komunis. Nah, sementara gerakan PKI yang terjadi di Madiun ini itu terjadi di tahun 1948. Oke, di sini itu sudah bikin konsep, yaitu PKI Madiun yang terjadi di tahun 1948. Madiun ini adalah salah satu tempat yang ingin dijadikan basis PKI. Nanti di situ dijadikan basis PKI, bahkan Madiun itu adalah salah satu tempat yang akan untuk mengendalikan semua gerakan-gerakan yang dilakukan oleh PKI. Nah, di sini Ibu ada tulisan-tulisan di sini. Di sini ada Amir Syarifuddin. Apa sih hubungannya antara PKI Madiun dengan Amir Syarifuddin? Amir Syarifuddin ini adalah mantan dari Perdana Menteri. Dia itu adalah seorang PKI yang dia sendiri mendirikan organisasi yang disebut dengan FDR. Nah, FDR ini adalah Front Demokrasi Rakyat, yang nanti Front Demokrasi Rakyat ini akan dilebur oleh Amir Syarifuddin itu ke dalam sebuah organisasi PKI atau ke dalam paham PKI. Nah, terus juga di sini ada Musso. Musso itu adalah dia pemimpin PKI. Dia pada awalnya tinggal di Soviet. Kenapa Soviet? Soviet adalah negara yang tempat lahirnya PKI atau tempat lahirnya paham komunis. Nah, ketika Musso masuk ke Indonesia atau kembali ke Indonesia, dia bergabung dengan Amir Syarifuddin dan dia melakukan sebuah gerakan, yang gerakan itu tentunya adalah untuk mengacaukan situasi bangsa Indonesia yang ketika itu masih terfokus kepada perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, selanjutnya di sini ada Surakarta. Surakarta ini paling atas. Sini ada Surakarta. Kenapa Ibu menulis Surakarta di sini? Surakarta itu adalah salah satu tempat di mana di situ terjadi kekacauan atau terjadi gerakan yang ini sengaja dilakukan oleh PKI hanya untuk mengalihkan supaya tujuan mereka mengambil alih Madiun itu bisa terselesaikan. Nah, ini mungkin yang gerakan yang berkaitan dengan paham ideologi.
Terus juga ada gerakan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi. Di antaranya ada APRA, ada RMS, juga ada Andi Aziz. Nah, Ibu tidak akan menjelaskan semuanya tentang APRA, RMS, dan Andi Aziz. Mungkin nanti tugas kalian untuk mencarinya. Hanya sedikit contoh saja. Di sini ada APRA. APRA itu adalah Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Westerling. Westerling itu adalah seorang Belanda yang menginginkan perekonomian Belanda atau perekonomian bangsa Indonesia tetap ada dalam kendalinya Belanda. Maka untuk itu Westerling Westerling itu melakukan sebuah gerakan, memimpin sebuah gerakan yang tujuannya adalah untuk tetap mempertahankan negara federal, tepatnya di daerah Jawa Barat atau yang kita kenal dengan negara Pasundan ketika itu. Nah, kenapa dia ingin tetap adanya negara federal? Supaya mereka tetap bisa mengendalikan bahwa Belanda seolah-olah masih mempunyai peran pada masyarakat Indonesia, walaupun Indonesia pada waktu itu sudah merdeka full atau sudah dinyatakan merdeka full. Nah, ini tentang gerakan APRA, maka APRA dikatakan sebagai adalah untuk kepentingan atau gerakan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi, karena ini toh adalah untuk kekuasaan mereka supaya negara federal tetap berdiri. Nah, selanjutnya ada gerakan yang berkaitan dengan kepemerintahan. Gerakan yang berkaitan pemerintahan di sini ada PRRI atau Permesta, yang tujuannya terjadinya gerakan ini karena mereka seolah-olah tidak setuju atau tidak sepaham dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan menganggapnya bahwa apa yang dijalankan oleh pemerintah itu belum sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, mungkin itu hanya untuk perkenalan saja dari materi ini. Nanti selanjutnya kalau Ibu menyampaikan atau menjelaskan satu persatu di sini mungkin waktunya juga tidak akan cukup. Nanti Ibu akan kirim tugas atau yang lainnya supaya kalian tetap bisa memahami. Maka sampai disinilah untuk perkenalan materi yang pertama. Mudah-mudahan kalian tidak paham, karena dengan tidak paham berarti kalian mau mencari. Dan untuk belajar sejarah sebetulnya semuanya bisa, asal kita mau membaca. Jadi intinya silahkan buka buku, silahkan baca, insya Allah semuanya bisa. Tetap semangat, tetap sehat, tetap ikuti protokol, gunakan masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Sampai di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.